warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai efek musik pengiring tari terhadap homeostasis. Bersama saya, Dr. Meida Sofyana, dosen di Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Kita akan berbincang bersama Dr. Zainal Mustaqim Sofro, Sport and Circulation Medicine, AIFM. Selamat pagi, Dr. Zainal. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Sehat walafiat. Ya. Kita langsung bincang-bincangnya ya, Dok ya. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, sebenarnya homeostasis itu apa ya, Dok? Ya, kalau kita melihat tubuh manusia itu kan unit fungsional terkecilnya adalah sel. Nah, kita semua ingin sehat, maka syaratnya harus dalam kondisi homeostasis atau steady state, yang artinya cairan ekstrasel itu harus dalam kondisi yang tetap dan komposisinya yang tetap. Namun untuk menjaga kondisi semacam itu tentu sifatnya dinamis. Ya. Iya. Oh, jadi yang terlibat itu sel ya, Dok ya. Tapi kalau kita lihat secara lebih besarnya lagi, organ apa ya, Dok, yang atau bagian tubuh apa yang sebenarnya berperan dalam pengaturan homeostasis ini? Ya, jadi homeostasis ini ada regulatornya. Lagi-lagi itu letaknya tersembunyi sehingga kita sering tidak menyadari, yaitu sistem saraf otonom. Ya, Oh, iya. sistem saraf otonom yang selama ini kita hanya mengenal semacam per antagonis. Jadi seperti di medan perang ada musuh dan kita bertahan, itu yang kita namakan saraf simpatis untuk menyerang dan parasimpatis untuk rest and digest. Nah, kalau konsep semacam ini dipertahankan terus-menerus, maka kita tidak akan memahami ketika individu itu melakukan suatu aktivitas ataupun performance ataupun gerak-gerik, ya. Maka ada satu subsistem saraf otonom yang harus kita kenali dan kita pelihara, yaitu vagus yang bermielin. Ya, jadi konsep yang lama itu kita tinggalkan, bahwa sistem saraf otonom itu tidak per antagonis lagi, tetapi menggunakan sistem hierarki di parasimpatis, simpatis, dan parasimpatis. Bedanya apa? Yang di atas itu adalah bermielin sehingga bisa merespon dengan cepat. Jadi kalau saraf simpatisnya ini terlalu menonjol, maka dia harus berperan untuk dampening. Ya, jadi dengan demikian maka ada keseimbangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan homeostasis. Oh, gitu. Jadi yang paling berperan di sana sistem saraf otonom ya, Dok. Betul. Ya? Sebab nanti walaupun saraf otonom ini nanti berkorelasi berhubungan dengan sistem gerak yang dipersarafi oleh saraf spinalis. Oh, iya. Mengapa kita perkenalkan ada istilah kortikobulbar dan kortikospinalis. Kortikobulbar itu artinya apa? Bahwa saraf parasimpatis yang mengendalikan homeostasis ini tidak sendiri. Dia juga didukung oleh saraf kranialis, seperti saraf kranial kelima, saraf kranial ke-7, saraf kranial ke-9, dan vagus ini yang bermielin tadi adalah saraf ke-10, dan yang terakhir adalah saraf ke-11 untuk gesture. Oh, iya ya. Jadi gerak tubuh Gerak juga sangat berperan dalam pengaturan homeostasisnya, Dok ya. Betul, Iya. asal tidak berlebihan. Oh iya, berlebihan itu sih maksudnya bagaimana, Dok? Kalau berlebihan misalnya olahraganya itu sampai menggunakan intensitas tinggi terus-menerus, ya, itu nanti akan diambil alih, tidak lagi saraf parasimpatis yang supradiafragma yang mengendalikan, tapi diambil alih oleh saraf simpatis, sehingga kecenderungannya adalah fight or flight. Ya, ini sangat tidak nyaman dalam kehidupan kita. Padahal kembali lagi kita ingin dalam kondisi homeostasis, steady state. Ya, jadi kondisi steady state inilah sebetulnya syarat kesehatan. Ya, sebab apa? Saraf pengendali tadi, vagus yang bermielin itu mengemban 3 tugas untuk health,
yang kedua growth, yang ketiga adalah resolution atau restoration. Jadi penting sekali tubuh untuk bisa selalu bergerak begitu ya dok ya. Betul, dan ini nampaknya paradoks ya. Jadi homeostasis itu kan steady state tetap. Nah ini kenapa orang itu malas bergerak? Ya ini pengertian yang harus betul-betul difahami ya. Jadi apalagi di musim pandemi semacam ini kan orang cenderung diem saja, libur panjang. Ya, libur panjang pun disuruh di rumah saja ya. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Jadi perlu sekali kita melakukan gerak tubuh. Itulah yang kita namakan ada kerjasama antara kortikobulbar. Jadi dari korteks atau lapisan terluar otak dengan batang otak dan kortikospinalis untuk melakukan gerak. Jadi kalau hubungannya kalau kita bergerak itu nanti homeostasis akan terjaga begitu ya dok ya. Jadi kalau gerak ini kan mungkin orang-orang berpikir harus olahraga begitu. Tapi ternyata selain olahraga ada gerak tubuh yang juga bisa menjaga homeostasis kita ya dok. Justru dalam perbincangan kita ini homeostasis itu pada dasarnya yang mempertahankan adalah kortikobulbar pathways-nya ya. Tetapi masyarakat kita ini cenderung sudah embody atau embedded dengan apa yang kita namakan exercise, sehingga sebetulnya yang pokok itu ditinggalkan. Sebagai contoh tadi waktu saya memulai acara ini diminta senyum, itu sebenarnya untuk aktivasi dari kortikobulbar tadi, ya, face. Karena manusia itu kan pada dasarnya adalah makhluk sosial, jadi kedepankanlah keramah tamahan. Berarti bukan cuma gerak tubuh ya dok, tapi gerak otot yang di wajah itu juga sangat berperan dalam homeostasis. Betul. Kalau hubungan antara yang gerak tubuh ini dok dengan tari, dengan musik, pendengaran itu bagaimana dok? Ya jadi tadi kita awali dari kortikobulbar pathways. Itu tadi ada saraf kelima, itu untuk pengunyahan. Kemudian saraf ketujuh, ya ini yang sering diabaikan. Saraf ketujuh itu selama ini yang hanya kita pahami yang ke wajah, misalnya tadi untuk senyum. Padahal ada yang menuju ke telinga bagian tengah. Itu yang menginervasi musculus stapedius. Sehingga dengan demikian kita bisa menyaring suara orang ya. Jadi bukan suara harimau yang mau menerkam dan sebagainya. Jadi kita walaupun di dalam keramaian kita bisa menyaring mana yang mestinya kita dengarkan. Ya. Jadi dengan musik ya, dengan suara musik itu menarik sekali bahwa kita sebenarnya sedang melatih otot stapedius, otot telinga bagian tengah. Jadi sekali lagi Bu Meda, olahraga itu tidak sekedar menggerakkan anggota gerak badan saja, tetapi menggerakkan otot stapedius itu juga olahraga. Itu yang dinamakan neural exercise. Bisa enggak Mbak Meda kalau ada seseorang yang ototnya kaku, otot telinga tengahnya kaku, itu tidak bisa senyum. Misalnya pada anak-anak yang autis ya, itu sangat sakit kalau mendengarkan suara-suara gaduh ya. Susah untuk diajak di tengah-tengah kerumunan orang. Terganggu begitu ya. Sangat terganggu. Ya, maka lebih memilih menarik diri dari kerumunan. Begitu Mbak. Jadi dengan neural exercise ini bukan cuma tubuh yang bergerak ya, tapi otot-otot kecil bahkan yang ada di telinga, ada di wajah juga harus kita aktifkan begitu ya. Kita olahragakan. Ya. Berarti hubungan antara musik dan tari dengan homeostasis hubungannya di bagian telinga ini dok? Ya kalau kita bicara aspek musiknya saja, itu tentunya akan mempengaruhi otot yang sangat kecil, yaitu di telinga bagian tengah. Tapi juga Mbak Meda dalam keseharian kita sering melihat misalnya pemain band atau orang yang sedang mendengarkan musik tanpa disadari kakinya juga bergoyang-goyang. Ya, jadi memang
dengan adanya neural exercise tadi, itu seperti Bu Maida, kalau sekarang kan susah untuk diajak berjabat tangan, pasti ada ya toh, kode seperti ini. Ini sepertinya mengandung makna bahwa kita perlu lebih memperhatikan aspek yang ada di bawah. Yang di bawah ini adalah batang otak. Jadi kalau batang otak ini bekerja dengan baik, maka yang ke otak akan bekerja dengan baik juga. Sehingga yang dari atas kalau memberikan instruksi ke bawah juga lebih bagus. Inilah yang dinamakan konsep bi direction. Jadi kalau yang dari atas ke bawah ini bagus, maka yang dari atas ke bawahnya juga bagus. Ya, mungkin Bu Maida yang sangat paham tentang bagaimana kerja otak itu, terus terang jujur kita terlalu sulit untuk pelajari hutan belantara ini ya. Jadi akan lebih sederhana kalau kita mempelajari justru dari bawah. Itulah yang namanya batang otak tadi, yang di sana ada nukleus ambigus yang tempat keluarnya dari saraf ke-5, saraf ke-7, saraf ke-9 dan 10. Ya. Jadi kalau ini dikombinasikan antara neural exercise pada otot telinga tengah dan juga dengan nervus cranialis ke-9, itu yang namanya glossopharyngeal nerve. Jadi ketika menari, saraf ke-7-nya aktif, juga saraf ke-9-nya juga aktif. Jadi lagi-lagi kita memperkuat apa yang ada di batang otak. Ya, saraf ke-9 ini kan kaitannya dengan baroseptor yang Bu Maida sangat paham. Ketika tekanan darah turun, maka akan ditangkap oleh baroseptor, oleh batang otak atau pusat kardiovaskuler itu akan direspon dengan menaikkan, begitu juga sebaliknya. Jadi gerak tari ini sebetulnya sangat menarik, itu kombinasi antara corticobulbar pathways dengan corticospinal pathways. Begitu Bu Maida. Padahal tadi juga dokter sudah jelaskan bahwa penting sekali kontrol yang dari corticospinal dan corticobulbar ini. Persis. Maka tadi saya sampaikan, selama ini masyarakat ini diarahkan ke olahraga, ya. Tetapi seringkali olahraga yang dilakukan itu sudah melampaui batasnya, sehingga banyak kejadian ketika goes, meninggal di tempat, ketika badminton, ketika tenis, bahkan ketika pingpong, ya. Yang belum kita lihat, maaf loh, pemain catur ya, kan walaupun yang diangkat berat-berat itu seperti beteng, ya, raja ya, apalagi kuda, ya. Itu saya kira tidak akan meningkatkan intensitas sampai ke intensitas tinggi. Belum pernah dengar kasusnya ya dok ya? Insya Allah tidak akan pernah, insya Allah. Kalau dari musik itu kan tadi hubungannya dengan homeostasis itu penting sekali dok. Apakah semua jenis musik atau ada musik-musik tertentu itu dok yang ini bisa berperan? Menarik sekali pertanyaan Bu Maida ya, karena sebetulnya kalau kami ditanya semacam itu, nampaknya kok minta maaf ya, lagu-lagu atau musik tahun-tahun 60-an itu yang lebih pro dalam penjagaan homeostasis ya. Tapi kalau yang minta maaf kita senam aerobik tapi musiknya justru dangdung itu kok perlu dipertanyakan itu sumbangannya untuk homeostasis ya. Sekali lagi kembali kepada prinsip Bu Maida, detak jantung itu kan yang kita inginkan ritmis, sehingga kita perlu juga iringan musik yang sinkron dengan ritmisitas jantung tadi ya. Kecuali Bu Maida, kalau kita ingin melakukan apa yang kita namakan neural exercise, jadi kalau misalnya otot stapediusnya itu terlanjur kaku, maka justru kita pilih apa ya, intonasi yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Misalnya apa ya, orkestra dari simfoni itu yang pakai jadi kadang tinggi, kadang rendah. Itu memang untuk melatih otot
supaya lentur kembali. Oh, itu malah baik ya dok? Iya, dan itu perlu waktu kira-kira 6 bulan Bu Meda. Oh, Ya. tidak bisa dalam waktu singkat ya Tidak dok? bisa dalam waktu singkat. Jadi untuk tujuan melenturkan. Tetapi pertanyaan tadi Bu Meda supaya kita itu lebih tenang ya. Pilihlah ya irama-irama yang syahdu gitu. Jadi Yang klasik gitu dok, musik ya klasik yang mungkin? klasik ya. Sangat-sangat menenangkan hati ya. Jadi yang duk-duk-duk itu malah tidak disarankan ya dok? Itu malah bisa menjadikan jantung aritmia ya. Ya, iramanya jadi tidak teratur. Ya, kenapa dalam olahraga itu juga ada istilah frekuensi, intensity, time and type. Nah, type inilah diantaranya ada unsur ritmisitas. Ya, karena jantung itu mempunyai pembawaan yang ritmis. Kalau sampai tidak ritmis nanti mengkonsumsi obat anti aritmia. Begitu, Mbak Meda. Ya. Kalau hubungan antara pendengaran ini dok dengan ekspresi wajah dan proses pembelajaran ini kebetulan kan audiens kita mahasiswa-mahasiswa itu mungkin ada dari Dr. Zainal tips. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus Bu Meda. Kita ini hidup di kampus ya, memang nawaitunya untuk belajar ya, maka kita harus betul-betul memegang prinsip yang jelas. Kalau kita kembali kepada pembagian sistem saraf otonom yang hierarki tadi, proses belajar itu akan berlangsung dengan baik kalau kita mampu mengkondisikan mahasiswa itu pada posisi yang supra diafragmatik vagus. Jadi bukan pada saraf simpatisnya. Walaupun tidak dipungkiri mungkin Bu Meda selama belajar di S1 atau S2 itu kan mau ujian gitu. Itu saraf simpatis. Jadi ini kita tidak bisa mengkondisikan semacam ini terus-menerus, capek nanti ya. Sehingga proses belajar itu tidak berjalan dengan baik. Jadi proses belajar itu harus dikondisikan dalam posisi parasimpatik yang di atas subdiafragma. Caranya bagaimana? Tadi dengan neural exercise. Mungkin ada mahasiswa itu kalau belajar itu kalau tidak mendengar musik kok tidak bisa masuk ya. Jadi sebetulnya itu adalah unsur yang kita ambil adalah pengaruhnya terhadap vagus supradiafragmatik supaya lebih aktif sehingga suasananya lebih tenang di hati. Sama aja seperti Bu Meda kalau habis membaca Al-Quran, maaf ya, walaupun tidak tahu artinya, tapi kok rasanya tenang ya. Kenapa? Menggerakkan rahang, ya, saraf kelima, pita suara, ini juga saraf 10 dan saraf ke-9, yang semuanya itu termasuk telinga, memperkuat peran dari regulator yang menyeimbangkan antara simpatis dan parasimpatis. Maka kalau Bu Maida mau belajar lebih lanjut, keseimbangan itu kan biasanya kan regulatornya di tengah. Ini digeser ke sisi ke arah simpatis. Karena fungsinya adalah dampening. Menekan supaya saraf simpatis itu tidak. Nah, kalau saraf simpatisnya yang menonjol, maka buyar semua apa yang dipelajari. Nah, maka sekali lagi Bu Maida pertanyaan ini sangat bagus. Bagaimana kita secara sadar dan memahami mengelola regulator tadi ya, dengan cara tadi neural exercise diantaranya adalah mendengarkan suara-suara yang bersifat melodis. Jadi neural exercise ini bukan cuma penting untuk homeostasis ya dok ya, dengan menari, dengan mendengarkan musik, dengan berolahraga, tapi bahkan juga berpengaruhnya sampai ke proses pembelajaran itu sendiri. Persis. Oke. Baik, karena keterbatasan waktu, maka kita akhiri dulu bincang-bincang kita di bagian pertama ini. Terima kasih.